Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita sudah berada di Candi Badut, tepatnya di Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini kita akan melakukan penelitian tentang sejarah candi ini. Nah, sekarang kita sudah bersama penjaga Candi Badut ini, yaitu Bapak Cahyadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari SMK PGRI 3 Malang. Kami di sini ingin bertanya-tanya mengenai sejarah Candi Badut ini. Siapakah yang membangun candi ini, Pak? Yang membangun candi ini menurut Prasasti Dinoyo ya. Karena di Prasasti Dinoyo bait keempat itu dikatakan seorang raja beserta pembesar kerajaan dan juga rakyatnya membangun sebuah kuil untuk memberantas penyakit yang menghilangkan semangat. Yang dimaksud sang raja adalah raja kedua dari kerajaan Kanjuruhan yang bernama Gajayana. Baik. Mengapa candi ini diberi nama Candi Badut, Pak? Tidak nama lain gitu? Candi di Indonesia itu rata-rata mengikuti nama tempat ya. Jadi kalau candi ini berada di Badut dinamakan Candi Badut. Kalau di Singosari dinamakan Candi Singosari dan seterusnya. Baik. Candi ini dibangun tahun berapa ya, Pak? Pada bait keempat tadi ya, itu dikatakan sang raja membangun dengan membesar kerajaan dan juga rakyatnya itu Prasasti Dinoyo itu berangkat tahun 760 Masehi atau 682 Saka. Jadi disimpulkan bahwa candi ini dibangun pada tahun 760 Masehi atau 682 Saka. Baik. Untuk pembangunan candi ini kira-kira Bapak tahu nggak lama pembangunannya? Kalau pembangunannya kebetulan candi ini tidak ada secara tersendiri ya. Jadi semua candi itu hanya diperkirakan sekian. Baik. Kalau untuk bahan yang digunakan untuk membangun candi ini tuh Bapak tahu tidak? Bahannya dari batu andesit ya atau batu kali, sedangkan sistem penataannya itu acak dan juga saling berkaitan, jadi saling catok mencatok gini tanpa bahan perkat sama sekali. Kalau kita ambil dari atas kita tinggal ambil saja, makanya kalau kena guncang gempa itu bisa rontok. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Di sini ada berapa buah candi, Pak? Candi induk itu ada 1 buah, sedangkan di depan candi induk ini ada 3 buah candi pengiring atau candi perwara. Jadi seharusnya ada 4 candi. Maka dari itu sengaja dibuka seperti ini ya. Jadi yang seperti kolam ini adalah salah satu fondasi dari candi perwara. Apa tujuan candi ini dibangun? Candi ini dibangun untuk tempat pemujaan umat Hindu. Lalu saat ini candi ini berfungsi untuk apa, Pak? Kalau sekarang itu fungsinya banyak ya. Jadi ada wisata, penelitian, dan juga untuk religi, masih untuk tempat beribadah juga. Jadi istilahnya komplit ya. Terima kasih Bapak. Yeah. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kami lihat di dalam candi terdapat sebuah prasasti. Apa isi dari prasasti itu, Pak? Candi ini tidak berprasasti ya. Jadi di dalam candi itu hanya terdapat sebuah lingga dan yoni, yang mana lingga dan yoni itu sebagai lambang Siwa dan Parwati, atau lingga dan yoni itu sebagai lambang Siwa dan Parwati, atau biasa juga disebut sebagai lambang kesuburan. Jadi simbolnya, kalau lingga itu sebagai lambang kejantanannya sang Siwa, kalau yoni sebagai lambang kewanitaannya Dewi Parwati. Jadi sekali lagi candi ini tidak punya relief. Kalau relief itu kan cerber ya, cerita yang bergambar. Jadi mengisahkan itu bergambar jejer muter. Kalau Candi Singosari, Candi Jago ada. Lalu kami juga melihat ada satu arca. Bisa dijelaskan apa arti arca tersebut, Pak? Di relung sebelah utara itu kebetulan ada satu-satunya arca yang tinggal, itu bernama Durga Mahesasura Mardini.
dikisahkan bahwa seorang dewi itu membunuh seekor kerbau ya, yang pada waktu itu kerbau itu namanya Asura yang mengamuk di kayangan, dan semua dewa-dewa itu kewalahan karena kerbau itu sangat sakti. Maka sang dewa ini dari mata sang Siwa, Wisnu dan Brahma terpancarlah seorang dewi yang 3 dewa ini membuntukan semua senjatanya untuk menghalau Asura tadi. Akhirnya dengan kesaktiannya sang Dewi Durga Mahesasura Mardini ini, kerbau tersebut bisa dibinasakan dan digambarkan ditarik ekornya gini kan ya. Kapan candi ini pertama kali ditemukan? Ditemukan yang pertama kali dan dicatat keberadaannya pada tahun 1921 oleh Maureen Breker yang pada waktu itu menjabat sebagai pamong raja di wilayah Malang sini. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, bisa diceritakan sejarah ini bagaimana ya Pak? Kalau menurut sejarah yang tercatat atau yang ada, bahwa candi ini dibangun oleh raja kerajaan Kanjuruhan, raja kedua yang bernama Gajayana pada tahun 760 Masehi atau 682 Saka. Adapun candi ini dibangun untuk tempat pemujaan umat Hindu. Sedangkan candi ini tidak mempunyai relief, hanya mempunyai beberapa hiasan ya. Kalau kita mulai masuk, kita mendapatkan tangga ini ya. Jadi di kanan kiri pipi tangga ini ada makhluk yang bernama Kinara dan Kinari. Makhluk tersebut sebagai pemain musik di kayangan. Sedangkan di kanan kiri pipi tangga ini ada hiasan yang berbentuk lengkung, melengkung, ujungnya ukel. Terus di pangkal pipi tangga itu terdapat gambar kala dan naga. Sedangkan kalau kita masuk, kita mendapatkan atau menjumpai mandapa atau pintu penampil ya. Pintu penampil ini berhiaskan kala tanpa rang bawah dan makara. Jadi kala itu yang seperti raksasa itu ya. Terus yang makaranya yang kanan kiri. Jadi muka kala ini disebut juga sebagai kirti muka, yang mana kirti muka ini sebagai penjaga, sebagai penolak bala. Kalau kita masuk, kita mendapatkan arca, lingga dan yoni, yang mana arca ini adalah arca utama dan lingga yoni bisa diartikan sebagai bentuk perwujudan dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati, juga biasa disebut sebagai lambang kesuburan. Kalau kita keliling candi ini dari searah dengan jarum jam begini ya, itu seharusnya di relung sebelah barat. Kalau kita beradam itu bagian kiri ya, ini seharusnya ada arca yang bernama Mahakala. Akan tetapi pada waktu ditemukan nggak ada, dan kita lanjut keliling. Ada relung di sebelah utara, adalah satu-satunya arca yang tinggal yang bernama Durga Mahesasura Mardini. Sedangkan di relung sebelah timur itu ada arca Ganesha. Di relung sebelah selatan ada Agastya atau Siwa Mahaguru. Sedangkan di relung sebelah barat bagian kanan ini ada arca Nandi Siwara. Sedangkan candi ini candi induk ya. Di depannya masih ada 3 candi perwara atau candi pengiring. Jadi salah satu candi perwara tersebut dibuka, sengaja memang dibuktikan itu, yang seperti kolam itu adalah candi perwara ya. Dan ini berjajar ke utara gini. Mungkin itu kalau saya narasikan panjang nanti ya. Jadi pokok-pokoknya aja, garis-garis besarnya aja yang bisa saya ceritakan. Menurut Wikipedia, sejarah Candi Badut oleh Purbacaraka dikaitkan dengan sebuah prasasti yang ditemukan di Kelurahan Merjosari, yaitu Prasasti Dinoyo. Prasasti berbahasa Sanskerta dan berhuruf Jawa kuno itu berangka tahun Candara Sangkala, Nayana Fayuras, yang mengandung arti angka tahun Saka 682 atau 760 Masehi. Isi prasasti yang menceritakan akan Raja Gajayana dan Kerajaan Kanjuruhan.
Keunikan dari Candi Badut menghadap ke arah barat. 3 buah sisa-sisa candi perwara di hadapannya dan dahulunya dikelilingi oleh pagar tembok. Candi berdenah sangkar. Candi berdenah bujur sangkar dengan ukuran 11 kali 11 meter itu tidak diketahui tingginya. Candi berdenah bujur sangkar itu yang berukuran 11 kali 11 meter tidak diketahui tingginya. Keistimewaan dari Candi Badut adalah lapik setinggi 2 meter tanpa hiasan sama sekali. Usia candi ini diperkirakan berusia lebih dari 1400 tahun, merupakan yang tertua di Jawa Timur dan diyakini adalah peninggalan Prabu Gajayana, penguasa kerajaan Kanjuruhan sebagaimana yang termaktub dalam prasasti Dinoyo bertahun 760 Masehi. Candi Badut ini meninggalkan jejak purbakala sebagai peninggalan sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan keadaannya. Para ahli menyatakan bahwa Candi Badut merupakan peralihan gaya bangunan klasik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pada ruangan induk, candi berisi lingga dan yoni, simbol Siwa dan Parwati. Sebagaimana umumnya percandian Hindu di Jawa, pada bagian dinding luar terdapat relung-relung yang semestinya berisi arca. Dua relung di kanan dan kiri pintu mestinya berisi arca Mahakala dan Nadiswara. Relung utara untuk arca Durga Mahisasura Mardini, relung timur untuk arca Ganesha, dan di sisi selatan terdapat relung untuk arca Agastya, yakni Siwa sebagai Mahaguru. Namun di antara semua arca itu hanya arca Durga Mahisasur Mardini yang tersisa di Candi Badut. Candi ini ditemukan pada tahun 1921 berupa gundukan bukit batu, reruntuhan, dan tanah. Orang pertama yang memberitakan akan keberadaan Candi Badut adalah Maureen Brasser, seorang kontrolir bangsa Belanda yang bekerja di Malang. Candi Badut dipugar kembali pada tahun 1925 sampai 1927 di bawah pengawasan B.D. Han dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda. Dari hasil penggalian yang dilakukan pada saat itu diketahui bahwa bangunan candi telah runtuh sama sekali, kecuali bagian kaki yang masih dapat dilihat susunannya. Penelitian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.